adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat datang kembali di ibadah online Abi pada hari ini. Kakak mau ajak adik-adik semua untuk memuji Tuhan bersama-sama ya. Yuk kita mau bangkit berdiri. Kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh berkumpul bersama secara online untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan aktivitas. Engkau yang pimpin Bapak ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan juga mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada kapanpun dan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus selalu menuntun setiap langkah-langkah kita. Kita menyembah Tuhan. Kita mau angkat satu pujian ini ya adik-adik. Adik-adik, saat kita nggak ada jalan yang bisa kita tempuh, nggak ada yang jalan bisa kita lalui, cuma Tuhan satu-satunya jalan buat kita. Dan jalan Tuhan itu pasti yang terbaik. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Dan rancangan Tuhan juga pasti yang terbaik buat kita semua. Kita mau menyanyikan lagu ini dari awal ya adik-adik. Saat tiada jawaban
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami hendak mendengarkan firman Tuhan, biar Engkau bimbing Bapa supaya firman Tuhan yang disampaikan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami dan juga bekerja sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Engkau biarlah Tuhan buka hati kami dan pikiran kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan juga mengucap syukur. Haleluya, amin. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Adik-adik sudah mengingat dan mendengar lagu barusan? Kenapa harus kita ingat? Karena hari ini firman Tuhannya adalah jalan yang sempit. Apa itu jalan yang sempit? Adik-adik boleh lihat ayat Alkitabnya di Matius 7 ayat 12 sampai 14. Judul perikopnya Jalan yang Benar. Jalan yang menuju kepada kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Jalan yang sempit seperti apa ya? Kalau kita masuk ke dalam sebuah gang, wah itu pasti sempit. Kita kalau masuk berjalan, kalau ada orang lain lewat, kita harus memiringkan badan atau mempersilahkan orang lain itu jalan duluan. Aduh susah sih, memang kalau jalan di tempat yang sempit. Tapi beda lagi kalau kita jalannya di jalan yang besar dan di jalan tol misalnya, wah itu bebas sekali. Gak peduli sama orang lain lewat, silahkan saja karena jalannya sangat besar. Nah, tapi hari ini firman Tuhan apakah artinya jalan yang menuju kepada jalan kehidupan? Nah, adik-adik di dalam Matius 7 ayat 14 dikatakan di situ, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi, siapa sih yang memilih jalan yang seperti ini? Jalan yang menuju kehidupan. Tapi adik-adik, supaya adik-adik dengar ceritanya dengan jelas artinya, kita simak dulu berikut ini cerita dari sebuah ilustrasi. Ini ada dua gerbang menuju kepada suatu tempat. Yang satu lebar, pemandangannya bagus, menyenangkan, dan banyak orang yang berbondong-bondong menuju jalan itu. Tetapi gerbang yang satu lagi, jalannya sempit, tidak ada pemandangan, susah dilalui, dan sedikit orang yang menuju jalan itu. Adalah seorang musafir yang berada di persimpangan pintu gerbang itu. Dia bingung kemana jalan yang harus dia tempuh. Apakah jalan yang lebar penuh dengan kesenangan, atau jalan yang sempit, sunyi, sulit, tetapi penuh pengharapan. Ada pula musafir lain dengan penuh kesenangan, kemewahan, pesta fora. Dia menuju jalan yang lebar, tetapi pada akhirnya jalan itu menuju kepada kebinasaan. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tuhan Yesus menghendaki kita semua menuju kepada jalan yang sempit, jalan di mana Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita, sekalipun sangat sulit. Bagaimana caranya kita melalui pintu gerbang yang sempit yang menuju surga? Adik-adik, ikutilah jalan yang Tuhan kehendaki, yaitu belajarlah untuk mengasihi, mengampuni, dan memberkati orang lain. Pasti kita bisa melakukannya sekalipun sulit.
Ayat hafalannya Matius 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Adik-adik, mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus, aku memilih jalan-Mu walaupun sukar. Tolong kami melalui semua jalan yang Tuhan tunjukkan, dan Tuhan pasti menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Minggu ini aktivitas yang kita buat adalah dekorasi dinding atau pintu berbentuk hati. Alat dan bahan yang kita butuhkan, pertama ada origami yang beraneka ragam warna, kemudian ada gunting, ada pensil, lem kertas, dan strapless. Pertama-tama lipatlah menjadi 2 bagian kertas origami. Gambarlah pola hati di kertas origami tadi, kemudian gunting sesuai pola ya. Gunakan guntingnya hati-hati ya, pelan-pelan. Jangan lupa minta bantuan kepada orang tua atau kakak kalian jika kesulitan menggunakan gunting. Nah, kemudian kita buat lagi ya dengan warna lain menggunakan pola hati yang tadi kita sudah buat. Lakukan hal yang sama untuk kertas origami warna lain, jadi kalian punya warna hati yang beragam. Nah, setelah jadi beberapa pola hati, kita gabungkan satu sama lain ya. Caranya, pertama kita potong dulu bagian bawah pola hatinya. Kemudian kita hektar bagian yang sudah tadi kita potong untuk kita masukkan setelah kita masukkan ke dalam hati yang lain. Jangan lupa juga untuk menempelkan hiasan kertas hati di bagian bawah untuk sebagai hiasan ya. Nah, seperti ini. Pola hati yang sebelumnya kita buat, kita tempelkan ya sebagai hiasan. Nah, ini dekorasi hatinya sudah jadi ya. Selamat mencoba, jangan lupa untuk dikirimkan fotonya ke guru Abi masing-masing.